Apa yang kamu temukan dari sebuah perjalanan kalau bukan diri kamu sendiri? Ya, dalam beberapa solo trip, aku menyadari bahwa seringkali yang harus aku hadapi adalah diri aku sendiri. Dengan berbagai sifat absurd ini, dari lari-lari di bandara karena lelah sekolah, sibuk cari footage sampai lupa waktu, random suka keluar bahasa yang gak sesuai sama isi kepala, dan ternyata aku masih bisa kena scam juga di Mesir. 150? Sebelum berangkat ke Mesir, aku udah siapin nonton berbagai vlog untuk menghindari scam. Nah, namanya juga kan ikut travel ya guys. Ketika lagi asik-asiknya foto, kita diminta untuk pilih naik onta atau dokar atau andong buat keliling piramid. Terus tuh pihak travel bilang, kalau ini tuh free, naik aja, pilih aja kalian mau yang mana. Terus kalian gak perlu bayar. Namun, ternyata di tengah jalan, si amu-amu dokarnya ini bilang kalau kita harus bayar lagi 150-200 pound Mesir per person. Karena yang dibayarkan ke mereka tuh dikit banget katanya. Terus aku tuh nggak boleh bilang ke siapa-siapa. Bisa expect nggak? Yang aku persiapin tuh pakai bahasa Arab, tapi yang kita bicarakan itu pakai broken English. Terus andong itu marah-marahnya pakai bahasa Jawa guys. Terus mereka ribut karena aku kasih tips 200. Mereka minta sih. Terus aku kasih aja, soalnya aku udah males ribut. Kamera itu Pak, kita nggak connect HP. Aku tuh kayak kita udah agak malas karena tadi ribut sama orang yang ngasih tips. Orang yang aku kasih tips. Sebenarnya ini hamam. Sebenarnya aku kayak ya udah ngasih gitu aja gitu. Tapi habis itu yang di sini kayak mengusahakan agar tidak ngasih jangan maksa gitu. Untuk biar nggak Nggak bayar gitu. Tapi karena kalau itu tuh udah itu ya kayak karena udah termasuk. Langsung menyadari kalau ternyata aku tuh emang orangnya malas ribut banget sih. Ngerti ditipu juga tetap bodo amat lah. Yang penting nggak ngerusak mood aja. Karena ya udahlah ya, siapapun yang mendolimiku, tolong ya Allah atur aja mau diapain mereka. Kita sampai di National Museum of Egyptian Civilization. Next berziarah ke Pharaoh, ke Abbas Fir'aun. Apa jadi apa? Kita masuk ke Museum Mumi. Namanya sih National Egyptian of Civilization. Museum Mumi. Tapi singkatnya museum. Di sini kita lihat berbagai benda bersejarah bagi Egyptian, dari benda arkeolog hingga kain dan miniatur bangunan. Jadi ada main gallery, mummies hall, textile hall, dye halls. Benda-benda yang terpampang itu sesuai dengan kronologi sejarahnya dan juga area yang sesuai dengan tema seperti Dawn of Civilization, The Nile, Writing, State and Society, Material Culture, Belief and Thinking, and the Gallery of Royal Mummies. Pas masuk areal mumi, kita itu tidak diperbolehkan untuk take video ataupun foto, dan di setiap area itu ada penjaganya. Walaupun salah satu rombongan kita itu tetap ada yang berhasil ngambil video, tapi aku nggak mau insert videonya di sini ya, aku takut soalnya. Semua mumi ini ditunjukkan kepada kita bahwa apa yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal, baik itu kekuasaan maupun harta dan benda. Pada akhirnya yang kita bawa nanti di akhirat ya cuma amal dan ibadah kita selama di dunia. Kita ada di atas sungai ini ya. Hari terakhir kita di Mesir, rasanya aneh kalau nggak cobain naik kapal di sungai ini. Dan kita nyobain juga all you can eat restonya yang ada di kapal itu. Aku lupa pastinya sih kita bayar berapa. Makanannya itu lumayan enak, walaupun perlu ngantri dan rebutan sama orang-orang Mesir. Masalahnya rebutan sama orang-orang Mesir itu asli, mereka itu kan badannya gede-gede banget ya, sedangkan aku sama adik-adikku tuh kayak mini-mini gitu. Ada pertunjukan musik juga.
dan tari perut juga. Tapi karena aku dan adikku nggak begitu nyaman nonton tari perut, akhirnya kita memilih untuk naik dan lihat pemandangan Sungai Nil di malam hari. Overall, Mesir itu berantakan tapi cantik. Kalau mau ke Mesir memang udah dari awal harus prepare hati bahwasanya kita ini berwisata sejarah. Lebih serunya lagi kalau bisa berziarah ke berbagai ulama di masa lampau. Jadi mau main ke Mesir lagi nggak ya? Aku sih tetap mau.